Sejarah makam Belanda Peneleh. Makam Belanda Peneleh, dikenal juga sebagai De Begraafplaats Peneleh atau Kerko Peneleh, adalah kompleks pemakaman modern tertua di Surabaya yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda pada masa kolonial. Makam terbesar nomor 2 di Indonesia setelah Museum Prasasti di Jakarta. Pemakaman ini merupakan salah satu warisan sejarah penting yang mencerminkan status Surabaya sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan pada abad ke-19. Latar belakang dan pembangunan. Tahun peresmian, resmi dibuka pada tanggal 1 Desember tahun 1847. Alasan pemilihan lokasi. Awalnya dibangun untuk menggantikan makam Eropa di kawasan Krembangan yang sudah penuh. Pemerintah kolonial memilih wilayah Peneleh karena kondisi tanahnya kering, tidak berawa, dan lokasinya dekat dengan Sungai Kalimas yang menjadi jalur transportasi utama saat itu. Arsitektur dan tata lahan. Memiliki luas sekitar 4,5 hingga 6,5 hektare dengan pola penataan yang sangat rapi berbentuk kotak-kotak, grid. Kompleks ini menampung sekitar 3.500 makam. Karakteristik dan keunikan. Multikultural. Meskipun disebut makam Belanda, tempat ini menjadi peristirahat terakhir bagi warga asing dari berbagai negara. Di sini terdapat nisan berbahasa Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, Armenia, Ibrani, hingga Jepang. Desain seni gotik dan klasik. Nisan di pemakaman ini memiliki arsitektur khas Eropa abad ke-19. Banyak batu nisan yang dibuat dari marmer mahal yang diimpor langsung dari Italia untuk menunjukkan status sosial tinggi. Sistem kurkelder dan ossuarium. Karena keterbatasan lahan di akhir abad ke-19, pengelola menerapkan sistem sewa ruang bawah tanah, grafkelder, hurkelder. Jenazah yang sudah tinggal kerangka kemudian dipindahkan ke bangunan penyimpanan tulang bernama ossuarium atau omah balung. Tokoh penting yang dimakamkan. Makam Peneleh bukan pemakaman biasa, melainkan tempat bersemayamnya para pejabat tinggi, militer, ilmuwan, dan tokoh elit zaman kolonial. Beberapa di antaranya adalah 1. Peter Hendrik Merkus, Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-47 yang menjabat pada tahun-tahun 1841 sampai tahun 1844. 2. Johannes M.D., tokoh penyebar agama Kristen di Jawa Timur. 3. F. J. H. Bayer, tokoh perintis industri baja pertama di Surabaya. 4. Pastor Martinus van der Elzen, salah satu tokoh misionaris Katolik penting. Penutupan dan kondisi saat ini. Pemakaman ini resmi ditutup pada tahun 1924 karena kapasitasnya yang sudah sepenuhnya terisi. Saat ini, pemerintah kota Surabaya menetapkan makam Peneleh sebagai cagar budaya dan destinasi wisata sejarah, wisata heritage, untuk melestarikan arsitektur kuno serta rekam jejak sejarah pluralisme kota Surabaya. Pada papan tahun 2026 bulan Juni, masih tertera tulisan nomor 1254, BW, tertanggal tanggal 16 Juli tahun 1940. Masa pemerintahan Hindia Belanda. Aturan ini adalah keputusan resmi pemerintah kolonial yang menyatakan kompleks makam ini ditutup secara permanen untuk penguburan baru karena kapasitas lahan yang sudah penuh sesak. Singkatan BW artinya Burgerlijk Wetboek. Dalam bahasa Belanda, ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengunjung makam ini berasal dari Indonesia dan mancanegara seperti Belanda, Jepang, Inggris, Jerman, Skotlandia, dan Amerika Serikat. Hal ini tercatat pada buku tamu sejak 2017. Makam Belanda Peneleh ditetapkan sebagai situs cagar budaya oleh Pemkot Surabaya pada tanggal 10 September tahun 2024. Sebelumnya yaitu tanggal 1 Agustus tahun 2024, bangunan warga di sebelah barat yang menutupi akses jalan menuju makam Peneleh telah dibongkar. Hasilnya digunakan untuk tempat parkir pengunjung.